Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini, ya, di hari Kamis, ya, untuk orang-orang yang manis seperti anak-anakku semuanya, ya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online. Oke, anak-anakku semuanya, seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, kita bermain dulu dengan permainan ayam bebek, ya. Pasti kalian tahu kan? Ayo, 1, 2, 3. Ayam, 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 ayam. Bebek, 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 bebek. Ayam ketemu bebek, hadap-hadapan, salam-salaman. Ayam ketemu bebek, hadap-hadapan, salam-salaman. Oke, anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita semua berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya. Sekarang siapkan buku tema 7-nya, ya, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Muatan pelajaran hari ini adalah pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan PKN. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah dan agama di Indonesia dengan benar. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Anak-anakku semuanya, keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis, ya. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan anak soleh, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Anak soleh sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Anak soleh, keragaman agama, suku bangsa dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Maka dari itu kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, anak soleh, berikut adalah sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Adapun sikap-sikapnya, yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Yang kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Yang ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Yang keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa.
Yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Nah, anak soleh, sekarang kita akan membahas tentang cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, ya. Saat berinteraksi dengan orang lain dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, akan tetapi Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut adalah sikap yang dapat kita lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, apa sih sikap-sikapnya? Yang pertama adalah bangga saat menggunakan bahasa daerah, ya. Jadi anak soleh menggunakan bahasa daerah kita sendiri, ya, itu harus bangga, jangan pernah malu, ya, karena itu ciri khas daerah kita. Yang kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerah. Jadi jika temannya berbicara dengan bahasa daerahnya, itu jangan kita hina, ya, jangan kita cela. Yang ketiga, mempelajari bahasa daerah lain, ya. Jadi kita harus itu mempelajari bahasa Bugiska, bahasa Tolakika atau bahasa Muna, ya. Itu kita harus bisa mempelajarinya, dan bahasa daerah-daerah yang lainnya, ya. Karena pasti setiap daerah mempunyai keunikan dari bahasanya. Yang keempat, tidak menghina bahasa daerah lain, ya anak soleh. Jadi kita harus menghargai bahasa mereka. Ya, jangan kita mengejek, jangan kita menghina bahasa daerah orang lain. Sekarang anak soleh yang kita bahas tentang keragaman agama dan kebebasan beragama. Seperti yang kita ketahui, agama yang diakui secara resmi di Indonesia itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, dan yang kelima Konghucu. Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agama mereka masing-masing, ya. Karena setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci dan tempat ibadah yang berbeda. Dan tentunya mempunyai hari perayaan yang berbeda pula, ya. Jadi hari besar agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu itu mempunyai perbedaan hari raya. Nah, perhatikan anak soleh tabel berikut ini. Yuk kita mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran, tentunya pasti tahu. Tempat ibadah agama Islam itu di masjid. Hari besar agama Islam, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan hari besar lainnya. Yang kedua, agama Kristen. Kitab sucinya adalah Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Hari besarnya hari Natal, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Yang ketiga, agama Hindu. Kitab sucinya adalah Weda. Tempat ibadahnya pura. Hari besarnya hari raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Yang keempat, agama Buddha. Kitab sucinya bernama Tripitaka. Tempat ibadahnya wihara. Hari besarnya hari raya Waisak, Maga Puja, dan Asada. Yang kelima, agama Konghucu. Kitab sucinya Wujing dan Sishu. Tempat ibadahnya Kelenteng. Hari besarnya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Antaraku semuanya, adapun sikap baik terhadap pemeluk agama lain. Nah, ini harus diterapkan, ya, terhadap pemeluk agama lain. Jika kita punya teman yang berbeda agama dengan kita, nah, sikap-sikap inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, ya, anak soleh. Yang pertama, sikap baiknya yang itu menghormati tempat ibadah agama lain. Nah, kita harus menghormati tempat ibadah agama lain, ya. Contohnya dengan cara apa? Nah, dengan cara tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah agama lain. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Nah, kalau orang lain lagi beribadah itu kita jangan ribut, ya. Jangan mengganggu mereka khusyuk bertemu dengan Tuhannya, ya. Jadi contohnya tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika ada yang beribadah.
Yang ketiga, menghormati pilihan agama lain, ya. Jadi kita tidak boleh memaksa teman kita yang agama lain itu untuk mengikuti ajaran agama kita, tidak ya. Jadi agama yang lain itu kita tidak boleh memaksakan kehendak mereka kepada diri kita sendiri ya anak soleh. Jadi anak soleh soleha, kita harus menerapkan sikap baik ini kepada teman-teman kita yang mempunyai agama yang berbeda dengan kita. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga perasaan masing-masing, dan jangan pernah mencela agama lain dan suku-suku yang lain ya. Anak soleh, sekarang pemberian tugas. Hari ini tugasnya yang pertama, sebutkan 5 agama yang diakui di Indonesia. Nah, pasti kalian sudah tahu ya 5 agama apa sajakah itu. Yang kedua, tuliskan 3 sikap baik terhadap pemeluk agama lain. Apa sih sikap baik kita terhadap pemeluk agama lain ya? Anak soleh soleha, itulah tadi materi kita hari ini tentang keragaman suku, agama, dan bahasa. Jadi di Indonesia itu sangat unik ya. Mereka mempunyai beragam macam perbedaan. Tapi walaupun berbeda, mereka tetap dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Oke anakku semuanya ya. Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Oke, jaga kesehatan kalian ya, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.